Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Segede Fidansyah. Saya dari Teknik Prodi Teknik Sipil dengan NPM 4192210006. Di sini saya akan menjelaskan melanjutkan dari yang minggu kemarin, yang dimana saya akan melanjutkan ke kapan sih digunakannya si jaminan kualitas ini. Di sini tuh ada 4 yang disampaikan oleh Bapak tuh ada 4. Yang pertama tuh ada perencanaan proyek. Nah, setelah fase perencanaan awal untuk menetapkan standar kualitas dan mengembangkan rencana jaminan kualitas. Jadi saat masa perencanaan tuh kita udah menggunakan jaminan kualitas gitu. Agar kenapa gitu, dengan kita melakukannya di bagian perencanaan, siapa tahu dengan mengikuti rencana yang baik, dengan mengikuti rencana yang terjamin kualitasnya, nanti pada saat hasilnya keluar itu kemungkinan besar bisa terjamin kualitasnya gitu. Jadi saat perencanaan itu udah dijamin kualitasnya. Itu. Lalu yang kedua ada di sepanjang siklus hidup proyek. Jadi saat pemantauan pelaksanaan proyek itu kita harus terus menjam. Jadi kayak terus ngecek lagi gitu. Kayak apa yang perlu diperbaiki, apa yang harus direvisi, apa yang harus diutamakan, mana yang harus diinikan. Nah itu untuk menjamin kualitas tersebut gitu. Jadi kayak terus dipantau gitu, takutnya ada kesalahan atau apapun itu. Yang ketiga ada sebelum tahap kritis. Tahap kritis itu adalah tahap yang sangat penting gitu untuk memastikan standar mutu terpenuhi dan mengatasi masalah apapun sebelum terlanjutkan gitu. Lalu yang keempat untuk proyek berisiko tinggi. Dalam proyek dengan risiko signifikan atau taruhan tinggi, proses QA yang ketat membantu mengurangi potensi masalah dan memastikan hasil yang sukses. Jadi untuk proyek yang beresiko sangat tinggi gitu, kayak misalkan di daerah-daerah curam kah atau daerah-daerah yang rawan longsor, rawan apa gitu, nah itu beresikonya tinggi, jadi harus benar-benar terjamin kualitasnya. Lalu selanjutnya ada quality assurance yang diharapkan memenuhi aspek-aspek sebagai berikut. Jadi sebagai proses menjalankan yang sudah ditetapkan dan direncana. Jadi kita tuh quality assurance-nya diharapkan memenuhi aspek-aspek yang akan disampaikan sekarang gitu. Yang pertama tuh ada sebagai proses menjalankan apa yang sudah ditetapkan dan direncanakan. Jadi kita tuh kan udah menetapkan rencana gitu, udah membuat hasil obrolan kita di awal, misalkan kayak perencanaan awal, kayak misalkan kita tuh mau bikin apa, mau membuat apa, mau kayak gimana. Nah QA juga bisa dilakukan untuk biar gak kemana-mana gitu loh, biar beraturan dan sesuai dengan yang direncanakan. Yang kedua ada sebagai proses mengawal strategi pencapaian kualitas supaya berjalan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan, supaya memenuhi persyaratan pengujian dan evaluasi serta memenuhi metode pelaksanaan yang baik dengan urutan kerja yang benar dan kelengkapan material, alat dan sumber daya manusia yang sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilaksanakan. Jadi kayak si QA itu ya seperti yang saya bilang itu, yang sebenarnya mirip-mirip sama yang poin 1. Yang poin kedua terus kayak si QA itu tujuannya kayak ya udah gitu, memantau, mengawal tuh, kalau bahasa yang kedua tuh mengawal gitu, kayak sesuai, jadi kayak ya tadi gak kemana-mana gitu, gak melenceng kemana-mana, jadi sesuai dengan rencana, gak asal-asalan. Jadi dengan mengikuti rencananya kemungkinan besar kan seperti yang tadi sebutkan, jaminan kualitas itu kan dari perencanaan aja udah ada gitu. Jadi dengan mengikuti perencanaan juga kemungkinan besar itu terjamin kualitasnya. Maka kalau misalkan di awal perencanaannya udah ada jaminan kualitas ya. Nah, dengan mengikuti perencanaan, si QA ini tuh mengawal gitu, biar si jalannya proyek tuh gak kemana-mana, gak amburadul, gak aneh banget gitu. Jadi kita ngikutin sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat di awal. Lanjut, maupun itu dalam material maupun dalam sumber daya manusia ataupun urutan kerja kayak gitu harus sesuai dengan perencanaan gitu, dengan adanya si QA ini. Lalu selanjutnya ada sebagai proses mengevaluasi pelaksanaan apakah sesuai dengan rencana strategi mencapai kualitas yang dalam batas toleransi yang dapat diterima. Jadi kan kalau tadi itu mengawal doang, nah kalau ini tuh mengevaluasi gitu, kayak ngecek lagi nih benar atau enggak nih si rencananya tuh sesuai dengan strategi atau enggak gitu.
Kalau enggak ya dievaluasi lagi gitu. Apakah kalau misalkan ternyata setelah dievaluasi ternyata beneran ada yang kurang gitu, apakah masih batas toleransi atau tidak gitu. Itu. Selanjutnya ada sebagai proses identifikasi dan pencegahan. Antisipasi masalah yang mungkin timbul dari kondisi lokasi kerja, material, alat, dan sumber daya manusia, dan ada serta melakukan evaluasi dan antisipasi problem dengan mengacu pada strategi yang telah direncanakan. Jadi kalau tadi mengevaluasi, nah di sini tuh mengidentifikasinya, mencegahnya gitu. Kayak nanti ke depannya semoga nggak terjadi yang telah dievaluasi tadi sebelumnya. Jadi kayak kayak misalkan kita tuh pencegahan gitu, pencegahan yang timbul gitu. Jadi dengan adanya pencegahan kan kita nggak akan terjadi hal yang pernah terjadi sebelumnya gitu. Makanya harus ada QA, itu adalah untuk mencegah gitu, mencegah kayak setelah mengevaluasi kita mencegah ke depannya gitu loh. Nah, maupun dari alat, material, lokasi kerja, sumber daya manusia ataupun dan lain-lain. Yang selanjutnya ada sebagai fungsi memberikan verifikasi keselarasan pelaksanaan pekerjaan dan pemenuhan kualitas, biaya dan waktu terhadap rencana. Sama gitu kayak misalkan agar selaras gitu kerjaannya, jadi nggak ya kayak tadi kayak sebelumnya gitu, biar biar sesuai dengan rencana gitu. Maupun dalam pemenuhan kualitas maupun dalam biaya ataupun terhadap waktu yang terhadap direncanakan, agar biar kualitasnya tuh terjamin, agar biayanya tuh nggak berlebihan atau kekurangan ataupun apapun itu, ataupun tidak ngalor kidul gitu, nggak ngaret waktunya gitu. Lalu kita langsung lanjut ke bagian kontrol kualitas kayak QC. Penting dalam proyek konstruksi karena beberapa alasan. Nah, ini ada memastikan keselamatan, udah pasti QC dipentingkan karena kita memastikan keselamatan terutama dalam proyek. Nah, si bangunan misalkan nih kita pakai proyek gedung misalkan, kenapa QC sangat penting untuk memastikan keselamatan? Karena dengan kita mengecek ulang pada saat udah ada hasil, mengevaluasi, melihat-lihat lagi, mengecek lagi hasil dari si gedung itu tuh, apakah ada hal yang tidak baik, maksudnya kualitasnya buruk atau apapun itu, misalkan kayak retak-retak kah, atau misalkan ternyata ada tiba-tiba lantai yang goyang-goyang lah ataupun apapun itu. Nah, harus dicek itu tuh, takutnya pada saat nanti sudah dipakai sebagai prasarana atau tempat terjadinya aktivitas manusia yang umum gitu, takutnya ada kecelakaan atau apapun itu. Jadi dengan adanya QC itu bisa memastikan keselamatan gitu, ya setidaknya mengurangi resiko lah gitu. Karena kan nggak mungkin juga kan kita menghilangkan keselamatan banget, menghilangkan risiko keselamatan banget gitu ya. Terjatuh mah ada lah, tapi setidaknya jangan lah, kalau bisa hilang sekalian. Lalu ada meningkatkan kepuasan pelanggan, ini udah pasti karena kedepannya mungkin dengan proyek yang pertama misalkan mungkin kurang puas, nah di proyek-proyek selanjutnya kita kan pasti evaluasi ya, siapa tahu ada apa. Nah di proyek selanjutnya tuh kita bisa meningkat mungkin kepuasan pelanggannya karena kita belajar dari kesalahan. Lalu yang selanjutnya ada pengendalian biaya, dan di akhir proses juga kita mungkin memerlukan biaya perbaikan yang mahal dengan melakukan pemeriksaan kualitas sejak awal. Masalah yang akan mengurangi biaya dalam jangka panjang. Hal ini juga mencegah penundaan dan dadakan tidak memenuhi standar tepat waktu. Jadi dengan adanya QC kita tuh bisa tahu gitu barang yang pertama tuh kan gagal nih, jadi kita bisa mengendalikan gitu biayanya. Misalkan ternyata mahal-mahal tapi gagal, siapa tahu dengan kita mengevaluasi lagi, siapa tahu dengan lebih murah ataukah mungkin lebih mahal tapi lebih bagus kualitasnya, ya nggak tahu.
tahu itu bisa jadi kayak QC juga dapat mengendalikan biaya gitu, maupun itu kalau lebih mahal ataupun lebih murah, yang penting memenuhi standar. Lalu kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Proyek konstruksi harus memenuhi berbagai undang-undang dan peraturan seperti kode aman, standar lingkungan, dan undang-undang ketenaga kerjaan. Kontrol kualitas membantu memastikan bahwa proyek konstruksi kita memenuhi semua persyaratan yang relevan sehingga mengurangi risiko masalah hukum dan denda. Keunggulan kompetitif. Nah, jadi kayak ya patuh terhadap hukum gitu. Kalau kepatuhan terhadap hukum dan peraturan ya udah pasti kita harus patuh terhadap hukum dan undang-undang dan peraturan. Lalu ada keunggulan kompetitif. Kalau keunggulan kompetitif, perusahaan yang dikenal dengan standar kualitas tinggi dan penyampaian proyek berkualitas secara konsisten menonjol dari persaingannya. Hal ini menghasilkan lebih banyak pesanan, margin keuntungan yang lebih tinggi, dan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan di pasar. Jadi dengan adanya kita mengontrol kualitas atau quality control, kita dapat terus-menerus meningkat mungkin ya, dapat berkembang lah. Nah, dengan berkembang tuh, kalau konsisten berkembang, kemungkinan besar kita akan dilirik oleh banyak orang, akan dilihat oleh banyak orang, akan terlihat gitu keuntungan dari memakai jasa kita gitu, atau enggak beli barang dari kita gitu. Nah itu kenapa kita dapat keunggulan yang kompetitif kalau memakai QC pasti. Lalu selanjutnya mungkin ada kontrol kualitas berfokus pada aspek-aspek seperti kepatuhan terhadap peraturan dan standar bangunan udah pasti, karena dengan kita mengikuti standar dan peraturan kita tidak akan ya aneh-aneh lah, gak akan, setidaknya dengan kita mengikuti standar tuh kualitasnya standar gitu, jadi nggak buruk gitu, standar. Lalu ada penggunaan bahan dan produk yang tepat, udah pasti dengan kita memakai kontrol kualitas berfokus kontrol kualitas, kita bisa mengetahui gitu bahan-bahan yang tepat dalam produk tersebut. Jadi kayak dengan hasil akhirnya kan nanti kita ketahuan gitu hasil akhirnya baik atau tidak. Nah dengan quality control tuh kita bisa mengecek ulang nih mana barang yang dapat digunakan, mana barang yang ternyata malah membuat gagal si barang, mana yang dapat menuruni kualitas atau apapun itu. Nah kita bisa mengetahui gitu penggunaan bahan dan produk yang tepat. Selanjutnya ada eksekusi pekerjaan yang terampil, itu karena mungkin pengalaman dengan proyek-proyek sebelumnya, dengan dimana proyek sebelumnya tuh kita gunakan kontrol kualitas, kita mungkin kedepannya akan mengeksekusi pekerjaan dengan terampil gitu, karena mengetahui gitu di mana kesalahannya, di mana yang benarnya, di mana yang kurangnya, di mana yang lebihnya. Lalu ada pengiriman tepat waktu sesuai anggaran. Lalu ada kepuasan klien, itu udah pasti, itu harus, bukan udah pasti, itu harus. Ya semoga dengan kontrol kualitas yang sering-sering kedepannya makin puas gitu klien-klien yang mesen jasa kita tuh. Terus selanjutnya ada kontrol kualitas pada proyek konstruksi merupakan usaha bersama yang melibatkan beberapa pihak. Yang pertama ada manajer proyek. Kenapa manajer proyek? Ya pasti manajer proyek karena dia tuh yang bertanggung jawab penuh gitu atas kualitas proyek secara keseluruhan. Maaf. Menetapkan sasaran kualitas, mengembangkan rencana kualitas, memastikan implementasi, mengkoordinasikan upaya semua pihak yang terlibat dan memantau kemajuan untuk memastikan bahwa keseluruhan proyek memenuhi standar kualitas. Jadi kan otomatis kan manajer proyek itu kan sebagai yang bertanggung jawab penuh, karena dia tuh yang memimpin si proyeknya. Dengan kita, jadi si manajer proyek itu udah pasti gitu, udah pasti harus mengontrol kualitasnya. Karena kalau nggak dikontrol, dia yang akan terkena imbasnya gitu, udah pasti. Si manajer proyeknya udah pasti kena imbasnya karena dia yang memantau, dia yang bertanggung jawab penuh, dia yang bertanggung jawab atas sebuah proyek tersebut. Makanya dengan ya kita sebut aja pemimpinnya lah, pemimpin proyek tersebut. Nah, makanya dia harus meninjau terus kualitasnya, takutnya kenapa-kenapa.
Selanjutnya ada tim kontrol kualitas, itu udah pasti karena itu adalah tim yang berfungsi untuk menguji, menginspeksi atau mengaudit gitu selama berbagai fase proyek. Emang itu timnya gitu. Jadi dengan adanya tim kontrol kualitas, ya semoga setidaknya kita bangunan proyek-proyek yang kita laksanakan nanti ke depan itu setidaknya sesuai dengan standar. Jadi tim kontrol kualitas itu tujuannya buat ya mengontrol kualitas intinya. Lalu ada perencanaan dan insinyur. Kenapa perencanaan dan insinyur harus bertanggung jawab? Karena dengan kita perencanaan di awal, kan seperti yang tadi saya telah sebutkan sebelumnya, perencanaan aja udah bisa gitu. Kita dalam berencana juga, dalam perencanaan juga kita bisa menjamin kualitas gitu loh. Kalau bener-bener di kerjainnya mah kita bisa terjamin kualitasnya kalau di perencanaannya benar gitu. Nah, makanya perencanaan itu para perencana dan ataupun insinyur itu tuh harus bisa mengontrol kualitasnya gitu dalam pembuatan rencana gitu. Lalu selanjutnya ada kontraktor dan subkontraktor. Kontraktor dan subkontraktor melaksanakan pekerjaan konstruksi sebenarnya sesuai dengan rencana dan spesifikasi. Mereka bertanggung jawab untuk menggunakan material yang tepat, mengikuti prosedur yang tepat, dan melatih karyawan mereka untuk memenuhi standar kualitas. Komunikasi dan koordinasi rutin dengan manajer proyek dan tim pengendali kualitas sangatlah penting. Nah, kontraktor dan subkontraktor itu yang bertanggung jawab untuk penggunaan material untuk mengikuti prosedur yang tepat. Jadi kayak si kontraktor ini tuh sangat berperan gitu dalam mengontrol kualitas karena takutnya kan itu kan yang melaksanakan sebuah pembangunan kan si kontraktornya gitu. Jadi dengan kontraktornya benar-benar mengerjakannya mungkin itu akan mengontrol kualitasnya gitu. Jadi kayak kalau bahasa sekarang mah dikurang-kurangin gitu, dikurang-kurangin kualitasnya, dikurang-kurangin pemakaian semen gitu, diturunin tingkatan si semennya gitu, tingkatan betonnya, tingkatan apanya diturunin gitu, yang dimana harusnya misalkan harusnya yang ini tapi malah di yang bawahnya gitu yang dipakai. Nah itu nggak boleh, itu bakal menurunkan kualitas kontrolnya, akan menurunkan kualitasnya, tidak terjamin jadinya kualitasnya. Nah kalau ada pemasok itu udah pasti pemasok karena si material yang kita pakai tuh harus benar-benar berkualitas tinggi. Itu udah pasti karena itu berhubungan dengan si kontraktor dan subkontraktor itu loh berhubungan. Karena dengan kita membangun sebuah proyek dengan bahan-bahan yang berkualitas, mungkin kalau misalkan perencanaannya baik juga itu bakal sangat berkualitas gitu loh proyeknya. Ya ada klien dan pengguna akhir itu karena klien tuh inginnya yang kualitas baik kan, kalau enggak ya nggak usah dikontrol kualitasnya gitu. Kecuali kalau ya pasti sih rata-rata klien pasti ingin gitu proyeknya tuh baik gitu apa sih kualitasnya gitu. Mungkin cukup sekian dapat saya sampaikan. Yang terakhir tuh kita udah sampai ke klien dan penggunaan akhir. Mohon maaf bila ada salah kata atau apapun itu, mohon maaf, dan terima kasih telah mendengarkan yang telah saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda mengerti.